semuanya. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai metode survei, maka pada pertemuan sore kali ini kita akan membahas mengenai metode analisis isi dan text mining pada penelitian kuantitatif. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedua metode ini, maka kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai analisis isi. Pengertian analisis isi. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isu suatu informasi, baik tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold de Lasswell, yang mempelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi merupakan sebuah metode penelitian yang tidak menggunakan manusia sebagai objek penelitian. Analisis isi menggunakan simbol atau teks yang ada dalam media tertentu, untuk kemudian simbol-simbol atau teks tersebut diolah dan dianalisis. Menurut Krippendorff, analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplika atau ditiru dan sahih atau valid datanya dengan memperhatikan konteksnya. Menurut Bereslon dan Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Sedangkan menurut Rahmat Kriantono, teknik sistematis untuk menganalisis suatu pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang terpilih. Tujuan analisis isi. Bereslon tahun 1952 menjelaskan beberapa tujuan dari metode analisis isi ini, antara lain menggambarkan karakteristik dari isi pesan, membuat kesimpulan tentang penyebab dari isi pesan, dan membuat kesimpulan tentang efek dari isi pesan. Menurut Wimmer dan Dominic tahun 2000 ialah menggambarkan isi komunikasi, menguji hipotesis terkait karakter pesan, membandingkan isi media dengan realitas empirik, menginterpretasi gambaran media mengenai suatu kelompok masyarakat, dan mendukung studi efek dari media massa. Sedangkan menurut Holsti, analisis isi bertujuan untuk menjelaskan kecenderungan isi pesan, menjelaskan karakteristik yang diketahui dari sumber kepada pesan yang disampaikan, memeriksa atau mengaudit isi komunikasi terhadap standar yang berlaku, menganalisa teknik persuasi dan gaya tulisan, menghubungkan setiap atribut pada pesan, dan menjelaskan pola-pola komunikasi. Proses metode analisis menurut Asaberger tahun 2000. Yang pertama, dimulai dengan memutuskan keinginan untuk menemukan sesuatu dan menawarkan hipotesis serta mengetahui sesuatu yang diharapkan atas pesan media. Kemudian, menjelaskan pesan media yang akan diteliti dan menjelaskan alasan riset. Memberikan definisi operasional dari topik yang diteliti. Menjelaskan cara mengambil sampel dan populasi pesan media. Menjelaskan unit analisis. Mengklasifikasikan kategori pesan media yang akan diteliti. Menentukan sistem pengkodingan. Menguji reliabilitas peneliti. Menganalisis pesan dengan sistem kodingan yang telah ditentukan. Mempresentasikan hasil riset dengan data kuantitatif. Dan yang terakhir ialah merepresentasikan hasil riset dengan data numerik dan materi lain sesuai dengan riset. Kelebihan metode analisis isi. Analisis isi menggunakan media bukan manusia. Jadi, peneliti tidak dapat mengintervensi objek yang diteliti. Riset yang menggunakan metode analisis isi akan cenderung lebih murah. Bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti survei pada penelitian kuantitatif. Menyediakan pemahaman yang lebih kompleks atas pemikiran dan penggunaan bahasa. Yang terakhir, bersifat unobtrusif. Kekurangan metode analisis isi. Tidak dapat digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Jika ingin digunakan untuk mengetahui sebab akibat, maka metode analisis isi harus dikombinasikan dengan metode lainnya. Riset dengan menggunakan metode analisis isi cenderung akan menghabiskan waktu yang cukup lama,
karena informasi yang digali sangat banyak serta membutuhkan kejelian peneliti. Peneliti memiliki keterbatasan kemampuan dalam merekam data, yang nantinya bisa saja menyebabkan masalah pada validitas data. Jika tadi kita sudah membahas mengenai analisis isi, kita lanjut membahas mengenai metode text mining. Metode text mining merupakan sebuah metode penambangan informasi berupa tulisan, dokumen, atau teks dalam bentuk klasifikasi maupun clustering yang cenderung memiliki format tidak beraturan, tentu saja dengan bantuan komputer digital. Dalam menganalisis sebagian atau keseluruhan teks yang tidak teratur ini, text mining mencoba untuk mengasosiasikan satu bagian teks dengan teks lainnya berdasarkan aturan-aturan tertentu. Kemudian, hasil yang diharapkan dari metode text mining ini berupa sebuah informasi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, kita lanjut mengenai tujuan text mining. Tujuan text mining tentu saja tidak hanya sekadar menambang kata. Sama halnya dengan analisis isi, hasil dari penambangan kata tersebut kemudian digunakan untuk menemukan pola serta informasi baru yang belum terungkap yang sulit ditemukan tanpa adanya analisis mendalam. Kemudian kita masuk pada pembahasan beragam teknik dalam text mining. Yang pertama yaitu ada retrieval. Teknik ini biasanya digunakan dalam mencari nilai dari sebuah informasi yang tidak terstruktur. Kemudian ada teknik extraction, di mana dalam teknik ini biasanya dilakukan dengan cara mengekstrasi informasi yang penting dari berbagai data. Kemudian yang ketiga ada summarization, yang dimana teknik ini berupa pengompresan suatu teks tertentu yang memberikan informasi yang berguna bagi penggunanya. Yang keempat ada categorization, yang dimana teknik ini biasanya digunakan dalam mengkategorikan data ke dalam beberapa dokumen. Yang terakhir yaitu cluster, menentukan struktur intrinsik dalam informasi dan mengaturnya ke dalam subkelompok yang signifikan untuk studi dan analisis yang lebih lanjut. Adapun beberapa bentuk pengaplikasian dari metode text mining. Yang pertama untuk academic application, yang kedua internet security, yang ketiga copyright and customer profile analysis, dan yang terakhir yaitu bioinformatik. Adapun proses dalam melakukan metode text mining. Yang pertama yaitu text processing, proses untuk mempersiapkan data tekstual yang akan digunakan agar dapat diproses. Dalam text processing ini terdapat 4 tahap, yaitu scaffolding, tokenizing, stemming, dan tagging. Kemudian feature selection, yaitu berupa menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak penting atau tidak menggambarkan isi dari sebuah kalimat. Kemudian text representation, yang dimana berupa tahapan merubah data tekstual menjadi representasi yang lebih mudah untuk diproses. Yang terakhir yaitu application of text mining technique. Pada tahap ini dilakukan penerapan teknik yang digunakan untuk pengambilan informasi dari data tekstual yang telah diproses sebelumnya. Nantinya ketika seluruh proses dalam metode text mining ini telah dilakukan, maka akan didapatkan sebuah informasi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Sama halnya dengan metode-metode lain, metode text mining juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, metode text mining dapat digunakan dalam mengolah teks dalam jumlah yang besar, dapat digunakan untuk data yang bersifatnya tidak terstruktur, dapat mengolah data dengan bantuan komputer, dapat digunakan untuk membandingkan beragam berita dari sumber yang sama ataupun berbeda, dapat mengekstrak serta mendeteksi kekurangan antara source secara otomatis. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu cenderung adanya data noise. Kemudian data yang diperoleh dapat terus berubah, begitu pula dengan strukturnya. Dan yang terakhir, struktur dari text mining yang kompleks dan tidak lengkap juga dapat mengakibatkan noise pada data yang akan dianalisis. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai contoh pengaplikasian metode analisis isi dan metode text mining. Yang pertama, contoh pengaplikasian metode analisis isi dalam jurnal Semangat Nasionalisme dalam Film, analisis isi kuantitatif dalam film Merah Putih. Untuk gambaran penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana isi pesan nasionalisme dalam film Merah Putih dengan menggunakan 6 indikator nasionalisme yang meliputi rasa kebanggaan, rasa Bhinneka Tunggal Ika, rasa semangat perjuangan, rasa semangat persatuan, diplomasi, serta rasa cinta tanah air.
Untuk metode penelitiannya di sini, populasinya berupa 84 scene pada film Merah Putih edisi Darah Garuda. Kemudian untuk sampelnya sendiri yaitu sebanyak 33 scene. Nah, di sini untuk definisi operasionalnya ada 6 indikator. Yang pertama, rasa kebanggaan, rasa Bhinneka Tunggal Ika, rasa semangat berjuang, rasa semangat persatuan, diplomasi, dan rasa cinta tanah air. Untuk pengkodingannya sendiri, di sini peneliti menggunakan kodingan manual dan 2 orang sebagai pengkodernya. Kemudian peneliti juga melakukan uji reliabilitas dan uji reliabilitas kategori. Setelah melakukan pengkodingan dan juga penghitungan data dengan cara manual, maka ditemukanlah data berupa poin pertama, nasionalisme dalam konteks rasa kebanggaan dalam film Merah Putih. Rasa kebanggaan terdapat 1 kali sebanyak 4,8% kemunculannya dengan rata-rata 0,04 dengan nilai tengah 21 pada scene dari film Merah Putih. Kemudian yang kedua, nasionalisme dalam konteks rasa kebinekaan Tunggal Ika dalam film Merah Putih kemunculannya sebanyak 3 kali atau sebesar 14,3% dengan rata-rata 0,14 dan nilai tengahnya 42. Kemudian, nasionalisme dalam konteks rasa semangat perjuangan dalam film Merah Putih muncul paling banyak, yaitu sebanyak 8 kali dengan persentase 38%, rata-rata 0,38% dan nilai tengahnya yaitu 94,5. Kemudian, nasionalisme dalam konteks semangat persatuan dalam film Merah Putih terlihat sebanyak 7 kali, yaitu sebesar 33,4% dalam film Merah Putih dengan rata-rata yaitu 0,3 dan nilai tengahnya sebesar 84. Nah, untuk nasionalisme dalam konteks diplomasi memang tidak terlihat dalam film ini. Lanjut, nasionalisme dalam konteks rasa cinta tanah air dalam film Merah Putih digambarkan sebanyak 2 kali dengan persentase yaitu 9,5 dengan rata-rata 0,09 dan nilai tengah 26,25. Berdasarkan perhitungan tabulasi, maka didapat persentase frekuensi kemunculan tiap indikator pada film Merah Putih sebagai berikut. Untuk indikator rasa kebanggaan sebesar 4,8%, indikator rasa Bhinneka Tunggal Ika sebesar 14,3%, indikator rasa semangat perjuangan sebesar 38%, kemudian indikator rasa semangat persatuan sebesar 3,34%, dan yang terakhir, indikator rasa cinta tanah air sebesar 9,5%. Maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari 33 sampel terdapat 21 scene yang menurut pada pengkoder mempunyai nilai pesan yang sama dan sesuai dengan indikator-indikatornya, yaitu rasa kebanggaan, rasa Bhinneka Tunggal Ika, rasa semangat perjuangan, rasa semangat persatuan, diplomasi, dan rasa cinta tanah air. Berdasarkan pengkoder, dari 6 indikator yang ada yang menunjukkan mengenai rasa nasionalisme di film tersebut hanya terdapat 5 indikator. Indikator yang tidak muncul adalah indikator diplomasi. Maka dapat dikatakan bahwa pesan nasionalisme dalam Merah Putih edisi Darah Garuda hanya terdapat 5 indikator pesan yang menggambarkan mengenai nasionalisme, yang meliputi rasa kebanggaan, rasa Bhinneka Tunggal Ikaan, rasa semangat perjuangan, rasa semangat persatuan, dan rasa cinta tanah air. Adapun kelebihan serta kekurangan dalam penelitian ini. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini mampu mengetahui informasi lain yang belum terungkap dalam sebuah film. Dalam hal ini contohnya informasi mengenai pesan ataupun sikap nasionalisme yang tergambar dalam film Merah Putih. Adapun kekurangan dalam penelitian ini yang pertama, unit analisis yang kurang spesifik sehingga menyebabkan perbedaan hasil uji reliabilitas indikator pada pengkoder 1 dan juga pengkoder 2. Kemudian pengkodingannya dilakukan masih konvensional. Dan juga yang terakhir, perspektif pengkoder masih bisa menjadi bias dalam pengambilan data. Contoh pengaplikasian metode text mining. Jurnal yang berjudul Analisis Sentimen Data Twitter menggunakan metode text mining tentang masalah obesitas di Indonesia. Pada garis besar penelitian, obesitas menjadi permasalahan dunia yang prevalensinya terus meningkat.
Data penelitian menunjukkan 2 miliar penduduk dunia mengalami kelebihan berat badan dan 500 juta obesitas. Data APJII menunjukkan pengguna Twitter sebanyak 132,7 juta, pengguna medsos sebanyak 129,2 juta, yang mana diantaranya ialah pengguna Twitter sebanyak 7,2 juta. Pencarian info kesehatan sebanyak 18,3 juta. Media sosial sebagai pencarian info kesehatan dan menjadi solusi melawan obesitas dengan dukungan melawan stigma atau berbagi kesehatan online secara gratis, rahasia, dan kredibel. Media yang banyak digunakan ialah Twitter. Analisis data Twitter. Tweet tentang obesitas, penurunan berat badan, diet, individual, kurangnya aktivitas fisik, pendekatan dengan metode text mining dengan pendekatan analisis sentimen publik. Metode cross-sectional dengan kata kunci obesitas OR, kegemukan OR, gemuk OR, gendut OR, dan kegendutan. Temuan data berdasarkan hasil analisis sentimen tweet menunjukkan bahwa sentimen positif merupakan yang terbanyak, yaitu sekitar 22.246 tweet, diikuti oleh sentimen negatif sebanyak 12.015 tweet, dan sentimen netral dengan jumlah 9.174 tweet dari total 43.435 tweet. Hasil akurasi terhadap suatu metode analisis sentimen sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain, jumlah data training dan testing, jumlah dataset yang digunakan, dan komposisi jumlah data positif dan negatif. Dalam uji akurasi, jumlah tweet yang digunakan sebanyak 34.261 tweet dari jumlah 43.435 tweet. Hal ini terjadi karena yang diikutkan masuk dalam uji akurasi hanya tweet yang memiliki sentimen positif dan sentimen negatif. Data tersebut dibagi dua bagian, yaitu masing-masing untuk data testing dan data training. Adapun data training, partisipasinya sebanyak 75%, yaitu dari range 1 sampai dengan 25.695. Sedangkan data testing partisipasinya sebanyak 25%, yaitu dari range 25.696 sampai dengan 34.261. Analisis dan interpretasi. Analisis sentimen obesitas menggunakan metode text mining dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa netizen di Twitter memiliki sentimen positif lebih dominan dibanding sentimen negatif dan netral. Salah satu temuan yang penting adalah bahwa selama rentang 3 tahun, yaitu 2011 hingga 2013, persepsi sentimen yang sifatnya positif mengalami peningkatan signifikan. Sentimen positif dan negatif mengalami penurunan rata-rata sebesar 1% per tahunnya, sedangkan untuk sentimen positif mengalami kenaikan rata-rata 1 hingga 1,3% per tahunnya. Tren kenaikan ini menunjukkan bahwa mulai tumbuh kesadaran pada publik yang berkomunikasi tentang obesitas di sosial media akan pentingnya dukungan secara konkret. Misalnya melalui kampanye melawan stigma dibanding melakukan cyberbullying terhadap orang dekat. Untuk kesimpulan, mekanisme text mining dengan akurasi yang baik ini dapat membantu menemukan tanggapan dalam cuitan, sehingga memungkinkan didapatkannya persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena kesehatan tertentu. Seperti yang dinyatakan oleh Widinarli dalam penelitian mereka, bahwa semakin positif tweet itu, semakin besar kemungkinan tweet itu mengandung konten sehat. Sehat tidaknya suatu konten yang berpengaruh pada nilai dari sentimen yang dianalisis juga perlu dipahami sebagai teks terstruktur, yakni dari kacamata komunikasi massa. Menurut peneliti, beberapa hal yang perlu disarankan berdasarkan temuan, yaitu analisis data berikutnya dapat menggunakan data langsung dari API Twitter, kemudian meningkatkan jumlah kata kunci, serta menggunakan algoritma yang lain seperti SVM, BBN, dan algoritma klasifikasi teks lainnya. Selain itu, dari sisi kesehatan masyarakat, perlu upaya peningkatan literasi kesehatan melalui media sosial Twitter terkait obesitas untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan mempercayai informasi kesehatan, khususnya oleh organisasi kesehatan pemerintah, guna mempertahankan sentimen positif publik yang sudah ada.
Kemudian, keberadaan literasi media sosial akan mendukung upaya kritis dalam memahami sifat, teknik, dan dampak dari pola komunikasi dalam media, khususnya Twitter. Literasi media sosial tidak hanya bertumpu pada satu kutub negatif atau positif terhadap berbagai sentimen publik, tetapi lebih daripada itu, literasi media akan membentuk pola otomatisasi berpikir netizen untuk membentuk jiwa kritis terhadap isu-isu kesehatan di media sosial. Literasi media membantu melakukan normalisasi terhadap dampak negatif informasi serta komunikasi dengan tidak menyandarkannya hanya pada satu perspektif, tetapi mencakup beragam perspektif. Perbedaan analisis isi dan text mining. Untuk analisis isi dilakukan secara manual. Analisis isi memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar. Analisis isi biasanya digunakan untuk menginterpretasi data yang lebih terstruktur. Analisis isi membutuhkan waktu yang lama dalam mengolah data, dan analisis isi bersifat fleksibel. Sedangkan text mining dilakukan menggunakan bantuan aplikasi. Text mining mengolah teks dalam jumlah yang besar. Text mining tidak hanya digunakan untuk mengolah data yang terstruktur, tetapi juga data yang tidak terstruktur. Text mining menghabiskan waktu yang lebih singkat, dan text mining hanya mengolah data teks dari internet. Untuk kesimpulan, metode analisis isi dan text mining membantu peneliti dalam menemukan gambaran umum serta karakteristik suatu isi pesan atau generalisasi suatu pesan, sehingga kurang dapat membuat gambaran detail dari fenomena. Jika ingin membuat gambaran lebih detail, analisis isi harus dipadukan dengan metode lain, misal wawancara. Analisis isi dan text mining biasa digunakan pada sebuah penelitian komunikasi yang cenderung memiliki fokus pada konteks, isi, atau pesan.